Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kabupaten Pelalawan kembali bermunculan di Kabupaten Pelalawan setelah bencana banjir tuntas dan musim kemarau mulai terasa pada Minggu 17 Maret. Satu titik api yang masih dalam penanganan tim gabungan yakni di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti. Karhutlah kembali muncul di Desa Pulau Muda setelah titik api pada pekan lalu berhasil dipadamkan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru. Yohanes Tanjung, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Nadila dan selamat sore semua pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Yohanes Tanjung melaporkan dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau terkait kasus kebakaran hutan dan lahan yang mulai bermunculan di Kabupaten Pelalawan. Sebagai informasi bagi Anda Tribuners, dalam hampir 3 bulan terakhir ini, Kabupaten Pelalawan dilanda oleh bencana banjir yang cukup besar. Namun setelah banjir surut, ternyata bencana yang baru kembali datang, yaitu bencana kebakaran hutan dan lahan. Dalam 2 pekan terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pelalawan sudah melakukan penanganan terhadap karhutla di beberapa titik, termasuk di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti. Seperti diketahui bahwasanya Kecamatan Teluk Meranti merupakan daerah yang rawan terbakar atau rawan titik api yang terjadi selama ini. Bahkan informasi yang kami dapatkan per hari ini Tribuners dari Polres Pelalawan, api semakin bertambah di daerah Kecamatan Teluk Meranti dan juga Kecamatan Kuala Kampar. Dua kecamatan ini berada pada satu hamparan terdekat. Jadi ada beberapa mengalami bencana karhutla. Selain Desa Pulau Muda, ada juga Desa Segamai dan ada Desa Gambut Mutiara. Dari pantauan satelit ada 22 titik panas yang saat ini berada tersebar di 2 kecamatan atau 3 desa tersebut. Ada beberapa titik karhutla dari yang dipantau oleh petugas di lapangan yang melakukan pemadaman sampai saat ini. Memang beberapa titik itu tidak berjarak jauh, artinya dalam satu hamparan. Dari informasi yang kami dapatkan dari petugas yang berada di lapangan. Sampai saat ini Tribuners ada puluhan petugas dari berbagai instansi yang masih melakukan operasi pemadaman dan pendinginan di lokasi karhutla di 3 desa tersebut, yakni dari Polres Pelalawan dan Polsek setempat, ada juga BPBD, ada juga pemadam dari perusahaan yang ada di sekitar lokasi karhutla. Api membakar lahan semak belukar milik masyarakat dan juga ada sebagian perkebunan sawit maupun perkebunan kelapa. Sampai saat ini api belum bisa dipadamkan secara total, namun sebagian kepala api yang menjadi sumber api yang menyebar ke beberapa lokasi tersebut sudah mulai bisa ditangani dan langsung dilakukan pendinginan untuk mengantisipasi api kembali naik. Karena dalam proses penanganan karhutla di lahan gambut dibutuhkan ketelatenan dan harus lebih efektif dan tepat sasaran, karena apabila masih mengeluarkan asap dan bara api masih tinggal di dalam tanah, dan kemungkinan besar api akan kembali muncul apabila tiupan angin semakin kencang dan panas terik semakin melanda. Informasi yang kami dapatkan, puluhan petugas masih berada di lokasi dan mereka kebanyakan menginap di beberapa titik lokasi atau desa dan perumahan masyarakat untuk kembali bisa melanjutkan proses pemadaman paginya. Informasi terakhir yang kami sampaikan bahwasanya lokasi titik kebakaran karhutla ini Tribuners cukup jauh dari ibu kota Kabupaten Pelalawan sendiri, yakni Kota Pangkalan Kerinci. Sekitar 8 jam dengan menggunakan transportasi air, kemudian dilanjutkan masuk ke daerah pedalaman hutan dan juga perkebunan kelapa sawit milik masyarakat. Demikian informasi yang bisa kami bagikan dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kembali ke rekan Nadila di studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.